Halo semua, ini adalah video ke-21 dari seri tutorial dasar Solid Modeling, yaitu mengenai fitur Edit Shape bagian kelima, di mana kita akan membahas seputar fitur inlay dan punch di ZW3D. Langsung saja, selain menggunakan fitur Extrude pada Ready Sketch Text untuk mengaplikasikan Solid Text pada 3D modul, kita juga bisa menggunakan fitur inlay untuk memenuhi kebutuhan desain tersebut. Yang mana fitur inlay itu sendiri bekerja dengan memproyeksikan kumpulan curve yang close loop pada suatu face, di mana hasil proyeksi tersebut dapat didefinisikan pada jarak tertentu untuk memberikan efek cekungan atau timbul pada objek, sehingga fitur ini umum digunakan untuk proses pembuatan logo pada suatu face. Kemudian, untuk fitur yang kedua, yaitu fitur punch, di mana fitur ini berguna untuk melakukan operasi punch antara dua objek yang ditentukan, baik itu berupa solid shape maupun open shape. Selain itu, fitur ini juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait fitur shell serta aplikasi fitur sheet metal punch pada modul sheet metal. Jadi itu saja untuk penjelasan singkat seputar kedua fitur tersebut. Berikutnya ayo kita bahas dengan lebih detail di ZW3D. Pertama, kita akan membahas mengenai fitur inlay, yang mana kita akan memproyeksikan Ready Sketch ini pada circular face di belakangnya. Langsung saja kita aktifkan fitur inlay-nya, lalu bisa kita lihat di sini, kita harus mendefinisikan beberapa parameter, mulai dari parameter face, yaitu pada circular face object, agar Ready Sketch Text dapat diproyeksikan pada face tersebut. Kemudian, pada parameter curve, kita pilih Ready Sketch Text ini. Baru setelah itu, pada parameter offsetnya, bisa kita definisikan sebagai negatif 10 mm, yang mana, jika kita arahkan parameter projection serta parameter inlay direction-nya ke arah negatif x-axis, maka nanti hasil akhir fitur inlay-nya akan timbul keluar dari circular face tersebut. Untuk subparameter projection-nya itu sendiri, meliputi in place, face normal, bidirectional dan directed. Di mana di sini kita akan memilih opsi directed saja, agar kita bisa menspesifikasikan arah dari proyeksi yang kita inginkan, yaitu pada arah negatif x-axis yang sudah kita pilih sebelumnya. Klik OK, dan untuk hasil sementara fitur inlay-nya adalah seperti ini. Di mana selain kelima parameter yang sudah didefinisikan sebelumnya, kita juga bisa mendefinisikan parameter draft serta fillet pada inlay yang kita aplikasikan. Untuk inlay-nya itu sendiri kita definisikan ulang terlebih dahulu, lalu definisikan parameter draft-nya pada base, agar poros rotasinya diatur pada base hasil inlay-nya serta atur draft angle-nya sebesar 0,5 derajat. Kemudian, pada parameter end fillet-nya, ada 3 parameter yang harus kita definisikan, mulai dari fillet type yang akan kita definisikan sebagai circular, agar bentuk filletnya melingkar seperti fillet pada umumnya. Lalu pada fillet about-nya kita definisikan sebagai bot, agar fillet dapat diaplikasikan pada base dan offset dari inlay yang kita buat. Dan pada fillet radiusnya, kita definisikan sebesar 0,2 mm. Klik OK, dan ini hasilnya. Jadi itu saja untuk pembahasan terkait fitur inlay. Berikutnya ayo kita bahas mengenai fitur punch di file part berikutnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, fitur ini berguna untuk melakukan operasi punch antara dua objek yang ditentukan, yaitu pada kedua objek ini. Kemudian aktifkan fitur punch-nya, yang bisa kita lihat di sini, tidak banyak parameter yang harus kita definisikan. Mulai dari parameter base, yaitu pada objek mana kita ingin mengaplikasikan operasi punch-nya, misalnya pada objek dengan warna biru. Kemudian pada parameter punch, di mana kita harus mendefinisikan bentuk punch seperti apa yang ingin diaplikasikan pada objek yang didefinisikan sebagai parameter base, misalnya pada objek berwarna hijau agar hasil akhir fitur punch-nya berbentuk trapesium. Lalu, definisikan parameter boundary-nya untuk mendefinisikan sampai batas face mana fitur punch ini ingin kita aplikasikan, misalnya pada face bagian bawah objek berwarna biru. Dan terakhir, yaitu parameter thickness, di mana kita harus mendefinisikan ketebalan dari operasi punch yang ingin diaplikasikan, misalnya sebesar 2 mm. Klik OK, dan ini hasilnya. Jelas ya? Jadi itu saja untuk pembahasan terkait cara aplikasi fitur inlay serta fitur punch di ZW3D 2024. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakannya di kolom komentar, atau melalui email yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya. Thank you.